Halo, assalamualaikum buat kalian pengguna HP Xiaomi Redmi Note 8. Akhirnya keluar juga secara resmi MIUI 12 buat Redmi Note 8. Sekaligus di MIUI 12 ini sudah di-upgrade Android ke Android 10 ya. Yang sebelumnya MIUI 11 itu masih Android 9. Kalau kalian upgrade ke MIUI 12, maka Androidnya sudah ke Android 10. Jadi di sini adalah Redmi Note 8. Ini versi MIUI-nya MIUI 12 versi 20.6.17. Ini adalah official ROM resmi dari Xiaomi sendiri. Tapi seperti pada device lain yang mendapatkan MIUI 12, ini masih versi beta atau ROM Cina beta. Jadi untuk menginstal ROM Cina beta ini nanti wajib lewat TWRP atau pakai custom recovery, wajib itu. Nggak bisa lewat updater atau nggak bisa lewat choose update package. Dan di sini sudah saya install untuk MIUI 12-nya. Akan saya berikan sedikit review ya, walaupun di video saya sebelumnya itu sudah pernah saya berikan review untuk MIUI 12, namun ini saya berikan lagi khusus Redmi Note 8. Jadi ciri khas untuk MIUI 12 ini salah satunya adalah di control center ini, yang tampilannya mirip-mirip iOS. Kemudian kalau di swipe dari atas ke bawah sebelah kiri layar akan muncul notifikasinya. Jadi notifikasi ini nggak gabung sama quick setting ya, atau nggak gabung ke control center ini, tapi sebelah kiri. Dan control center ini bisa kalian matikan atau kalian aktifkan di settings, kemudian display, kemudian scroll ke bawah ada di control center and notification. Jadi ada pilihan use new control center. Kalau on berarti tampilnya seperti ini. Kalau kalian off kan, maka control centernya balik awal. Kemudian lanjut di control center and notification ini ada menu-menunya seperti di MIUI 11 juga, cuma satu ini ada baterai indikatornya, pilihannya seperti ini. Jadi langsung terlihat contohnya ya. Kemudian untuk head notes-nya masih sama seperti di MIUI 11. Dan di ROM Cina beta ini masih belum ada bahasa Indonesianya ya. Jadi kalian bisa menggunakan bahasa Inggris, adanya bahasa Inggris sama bahasa Cina. Jadi yang paling memungkinkan buat saya sendiri adalah pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya nanti mungkin kalau sudah rilis yang versi globalnya ya. Kalau yang versi Cinanya ini belum ada bahasa Indonesianya. Kemudian masih di display ini kalian bisa mengatur dark mode-nya. Dark mode, kalau kalian aktifkan dark mode, maka di sini ada individual apps untuk dark mode-nya ya. Jadi bisa kalian atur mana-mana aplikasi yang mau diikutkan ke dark mode. Secara default kan semua aplikasi ikut gelap ya, tapi kalian bisa mengaturnya satu persatu, mau gelap atau mau cerah. Ini ada schedule dark mode, ada juga adjust contrast automatically. Di MIUI 12 ini hampir semua tampilan itu berubah ya. User interface-nya hampir semua berubah, termasuk di My Device ini. Storage-nya ada animasinya, air dalam tabung di home screen ini. Home screen ini ada pilihan home screen klasik. Pilihannya seperti ini, klasik seperti biasa. Ada with app drawer. Kalau kalian aktifkan app drawernya, oke, maka tampilan menunya nanti bisa di swipe ke atas untuk masuk ke all aplikasi. Kemudian di sini juga ada pengaturan lagi, manage app kategori, kemudian backgroundnya mau pakai sistem atau pakai dark atau pakai light, kemudian transparannya juga bisa diatur ya. Kemudian di sini ada scroll barnya, bisa original layout atau A sampai Z diurutkan. Oke, itu adalah untuk app drawernya, home screen app drawer ya, pakai yang klasik dulu.
Kemudian di sini ada lagi di Battery and Performance, ini ada Battery Saver dan Ultra Battery Saver. Tampilannya seperti ini. Battery usage stats-nya seperti ini. Kemudian Ultra Battery Saver ini kayaknya cuma ada di versi Cina, nggak tahu juga nanti kalau sudah rilis globalnya ada fitur Ultra Battery Savernya apa enggak. Yang jelas kalau yang di Cina beta itu pasti ada fitur Ultra Battery Saver yang bisa menghemat penggunaan baterai. Cek AnTuTu benchmarknya sudah saya cek, dapat skor 173 ribuan AnTuTu benchmark versi 8.3.4. Kemudian untuk game seperti Mobile Legends, kalau yang versi RAM 4GB, ROM 64GB ini masih juga belum dapat HFR mode ya. Jadi kata pengguna lain sih yang RAM 6 itu dapat, yang internal 128 itu dapat HFR, cuma yang 4/64 itu belum dapat HFR mode di Redmi Note 8 ini. Ini masih seperti ini. Kemudian grafiknya juga mentok di tinggi. Kemudian kita cek dari sisi kameranya. Kameranya ada beberapa interface-nya yang berubah ya, seperti ini ya. Jadi tulisannya ada warnanya. Di sini ada mode video, ada mode pro. Mode pro-nya itu isinya white balance, fokus, shutter speed, ISO, EV sama lens. Tesnya kan ada wide, ultra wide sama makro. Kemudian ada portrait. Di sini ada more. More isinya slow motion, time lapse, short video, panorama 48 megapiksel dan night mode. Jadi 48 megapikselnya itu ada di more ini ya, tapi bisa kalian edit kok. Misal di 48 megapikselnya ini kalian keluarkan, atau night mode-nya ini kalian keluarkan, bisa juga lewat sini atau lewat setting juga bisa, lewat edit ini. Misal ini start screen-nya cuma ada pro, video, portrait ya, kalian mau tambahkan di start screen-nya, misal tambahkan 48 megapiksel, kemudian night mode-nya. Oke, kayak gini, kemudian kalian centang gini. Nanti 48 megapikselnya ada di menu ini, menu utama ini ya. Sama fitur night mode-nya. Untuk videonya kita cek resolusinya 720 di 30 fps, 1080 di 30 fps, 1080 60 fps, dan bisa juga 4K 4K di 30 fps untuk videonya. Kemudian kita masuk ke settings. Kamera setting ini masih ada image stabilization. Kemudian di sini ada menu baru customize. Di sini ada shutter sound-nya juga bisa dimatikan, bisa di on kan shutter sound, suara kamera mantap. Kemudian customize ini ada fitur layout. Fitur layout itu tadi untuk mengedit menu-menu termasuk 48 megapikselnya, mau ditaruh di more atau mau ditaruh di luar. Ada lagi untuk color, itu adalah warna tulisan tadi yang ada warnanya foto itu ada warna kuning, bisa kalian ubah krem, biru, ungu, biru atau hijau. Play. Kemudian soundnya, shutter speednya, soundnya bisa kalian ubah, defaultnya seperti ini, klik gitu ya. Bisa kalian ubah, ada retro, film, modern. Kalau retro seperti ini. Dan untuk soundnya ini atau suara shutter kameranya itu bisa kalian matikan ya tadi ya. Shutter soundnya bisa kalian on kan atau kalian off kan. Kemudian kita cek di galeri. Jadi di sini ada fitur sky, filter dan sky untuk mengedit foto. Misal pilih ini satu. Kemudian kalian pilih edit. Jadi di sini ada filter, di sini juga ada sky. Terakhir saya pakai ROM global yang versi 11.0.9 itu sudah ada fitur seperti ini ya. Nggak tahu kalau di ROM Indonesianya, lupa juga.
pernah pakai ini apa enggak. Tapi yang jelas yang di global itu juga sudah ada fitur filter dan sky ini. Jadi kalian bisa mengubah background langitnya. Ada filter-filternya. Jadi di sini ada static, ada dinamik. Kalau static, yang static itu langitnya itu tetap static. Kalau kalian pilih yang dinamik misalkan ya, misal pilih yang ini, nanti otomatis langitnya akan bergerak dan ada suaranya. Kalau kalian save settingan ini, nanti akan dikonvert menjadi bentuk video ya. Yang semula bentuk foto gini akan dikonvert menjadi bentuk video karena ini kan berjalan. Oke, di sini kalau filter ini ada klasik dan movie. Cuma klasik dan movie aja ya. Kemudian ada lagi khusus buat Android 10 ya, MIUI 12, Android 10 itu ada satu fitur lagi yaitu floating windows. Bisa kalian akses lewat control center ini. Jadi di sini ada yang icon kotak, ada tanda panah ke dalam, itu adalah floating windows. Jadi kalian bisa membuka aplikasi secara floating atau melayang ya. Misal aplikasi Google Chrome ini kalian buka dulu, kemudian kalian buka control center, kalian pilih floating windows. Nanti Google Chrome-nya akan melayang seperti ini. Bisa kalian adjust untuk besar kecilnya floating ini. Ada di sebelah pojok kiri bawah ini atau di kanannya juga bisa. Kalau kalian pakai mode gestur, jadi di sini ada kayak garis gitu ya. Fungsinya bisa berpindah dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain yang baru saja dibuka ya. Google Chrome, security, game poster, aplikasi-aplikasi yang baru saja diakses ya. Jadi aplikasinya ini ada di recent apps ini. Ada mungkin kalian membuka banyak recent apps ini. Jadi selain bisa mengakses aplikasi yang baru saja terbuka lewat recent apps ini, kalian juga bisa langsung lewat gestur yang di bawah ini ya. Oke, mungkin untuk reviewnya sedikit saja ya, seperti itu. Kurang lebihnya fitur-fiturnya sudah saya jelaskan lengkap di video saya sebelumnya untuk perubahan di MIUI 12 ini. Jadi sekarang kita lanjutkan saja ke proses cara installnya ya. Lanjut saja, yang mau install MIUI 12 Android 10 di Redmi Note 8 ini, kalian ya backup saja dulu data-data di internal storage. File-file foto video yang ada di internal storage kalian backup dulu. Kalau punya microSD, taruh saja di microSD file-file foto video dan lain-lain tersebut. Kemudian aplikasinya juga kalau bisa kalian backup, kalau nggak di backup juga nggak apa-apa. Yang jelas nanti aplikasinya akan terhapus, internal storage-nya juga akan terhapus semua karena nanti akan dilakukan format data lewat TWRP atau OrangeFox. Jadi untuk mencoba install MIUI 12 di Redmi Note 8 ini, karena sementara masih yang dirilis itu masih versi Cina beta. Jadi bagi kalian yang pengguna Indonesia atau mungkin berada di ROM Indonesia, untuk menginstal Cina beta ini wajib install dulu TWRP atau Custom Recovery ya. Jadi nanti install MIUI 12-nya lewat Custom Recovery. Oke, kalian download dulu ROM-nya MIUI 12 Bingo. Linknya ada di deskripsi video, silahkan dicek saja. Ini versi yang pertama dirilis adalah versi 20.6.17 ya. Sudah Android 10. Kemudian mungkin nanti kalau ada update terbaru lagi, linknya akan saya update. Mungkin versinya akan beda. Tapi yang versi awal untuk Redmi Note 8 adalah versi 20.6.17. Jadi ini versi masih beta, kemungkinan masih banyak bug atau belum normal ya. Kemungkinan sih ya, karena masih beta pertama lagi. Jadi ya wajar kalau ada bugnya. Oke, lanjut langsung kita masuk ke recovery ya. Reboot dulu, kemudian sambil tekan tahan volume atas untuk masuk ke recovery.
Nah, dalam hal ini saya menggunakan Orange Fox Recovery karena menurut saya lebih stabil daripada recovery yang lain. Mungkin suatu saat ada yang lebih stabil lagi akan saya pakai, tapi sementara ini saya prefer ke Orange Fox. Oke, yang pertama kalian pilih web dulu ya, seperti biasa ya, web, kemudian pilih Dalvik, ke sistem vendor data, kemudian swipe. Oke, setelah di web, kalian balik ke home, tombol tengah bawah ini, kemudian pilih storage, lambang microSD. Kalian cari ROM-nya, kalian taruh di internal storage atau di microSD, terserah. Kalau saya kayaknya di internal storage tadi saya naruhnya. Ya, ini MIUI Ginkgo dan Android 10 ya. Oke, kalian pilih MIUI Ginkgo ini, MIUI 12-nya, kemudian swipe untuk menginstal MIUI 12 Android 10 di Redmi Note 8. Ditunggu saja nanti sampai proses instalasinya selesai. Oke, selesai install ROM-nya, kalian balik lagi ke home dulu. Home, kemudian pilih menu, pilih manage partition, pilih data. Oke, kemudian pilih format data, ketik yes, kemudian centang oke. Jadi intinya setelah install ROM kalian wajib format data ya, maka data di internal storage akan terhapus semua, file-file yang ada di internal storage akan terhapus semua. Oke, setelah format data sukses, langsung saja reboot sistem. Oke, di sini sekarang logo unlock bootloadernya ada di atas. Ini adalah boot animasinya MIUI 12 yang terbaru seperti ini. Oke, sudah masuk ke MIUI 12-nya. Bootingnya kurang lebih 3 menitan ya, 3 menit. Langsung saja kalian lakukan setting-setting. Karena ini ROM-nya Cina beta ya, jadi belum ada bahasa Indonesianya. Jadi pakai saja bahasa Inggris. Next, tab, oke. Oke, setup complete, swipe up to enter the system. Ya, ini adalah tampilan dari MIUI 12 Android 10 Redmi Note 8. Salah satu kekurangan ROM Cina beta termasuk MIUI 12 Cina beta ini adalah yang pertama, belum ada Google Play Store, yang mungkin bagi kita pengguna di Indonesia sangat bermanfaat ya Google Play Store. Yang kedua, belum ada bahasa Indonesianya. Nah, untuk bahasa Indonesianya mungkin saat ini belum bisa diakali ya, tapi kalau Google Play Store kalian bisa install manual. Caranya masuk saja ke Get Apps ini, Get Apps, agree. Oke, kemudian ketik di pencarian ini Google. Kemudian search. Kemudian scroll ke paling bawah ya, mentok paling bawah. Ini ada warna hijau ini, paling bawah ini kalian tap saja. Oke, di sini ada Google Installer. Kalian get saja. Untuk menginstal Google Installer. Sebenarnya ada juga Google Installer yang bisa di-download di offline. Nanti akan saya sediakan link download Google Installer yang bisa kalian download di Google Drive ya. Nanti di link di deskripsi video sama. Oke, setelah diinstal ini nanti akan ada Google Installer di sini ya. Ikonnya kalian bisa buka dari Get Apps tadi atau lewat sini juga nggak apa-apa. Oke, lanjut kalian tap saja tombol biru ini untuk memulai install Google Play Store dan komponen lainnya ya, komponen pendukungnya seperti Google Play Service dan lain-lain. Kalian tap saja. Oke, jadi seperti itu ya sedikit review tadi untuk MIUI 12 Android 10 di Redmi Note 8 ini, sekaligus tutorial cara installnya beserta install Google Play Store-nya.
Silahkan kalian coba sendiri, kalian install sendiri, mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan sukses sampai akhir. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau memang bermanfaat video ini, silahkan di like dan share ya video ini. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo, jangan lupa di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan update video di channel ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.